Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Wahida, kelas A Praktikum 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan manajemen pada UMKM Home Industry Kulit Lumpia Barokah. Nah, di sini adalah materi-materi yang akan saya presentasikan pada hari ini. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu Indonesia memiliki jumlah UMKM yang banyak. Namun dari sekian banyak UMKM tersebut belum semuanya menerapkan strategi manajemen. Padahal strategi manajemen memiliki banyak manfaat bagi UMKM. Manajemen yang pertama ada manajemen SDM. Nah, manajemen SDM ini memiliki peran yang penting bagi suatu UMKM. Dengan menerapkan manajemen SDM, UMKM dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas karyawan, serta dapat menentukan kebutuhan tenaga kerja. Yang selanjutnya manajemen keuangan. Dengan menerapkan manajemen keuangan, perusahaan atau UMKM dapat memaksimalkan keuangan, memaksimalkan keuntungan, meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kerugian, serta memastikan kelangsungan kehidupan usaha. Manajemen selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena dengan melaksanakan manajemen pemasaran, pengusaha dapat mengetahui kebutuhan pasar, membangun kesadaran merek, mengetahui target pasar yang sesuai, hingga menciptakan hubungan dengan target pasar. Manajemen yang selanjutnya yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi dilakukan karena dapat mengontrol produksi, mengontrol kualitas dan biaya, serta mengendalikan barang persediaan. Intinya, manajemen produksi dapat menghasilkan layanan barang dengan kualitas dan kuantitas yang tepat pada waktu dan biaya produksi yang tepat. Yang kedua, ini ada tujuan. Nah, tujuan dari diadakannya analisis ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui penerapan manajemen SDM di UMKM Home Industry Kulit Lumpia Barokah. Yang kedua, mengetahui penerapan manajemen keuangan di UMKM Home Industry Kulit Lumpia Barokah. Yang ketiga, mengetahui penerapan manajemen pemasaran di UMKM Home Industry Kulit Lumpia Barokah. Dan yang terakhir, mengetahui penerapan manajemen produksi di UMKM Home Industry Kulit Lumpia Barokah. Di bagian kedua ini ada karakteristik UMKM. Nah, yang pertama ada identitas UMKM. Nama usahanya yaitu Home Industry Kulit Lumpia Barokah. Nama pendirinya Ibu Surani, kelas usahanya yaitu kelas usaha mikro. Nah, UMKM ini saat ini memiliki total aset sekitar 35 juta dan pendapatan per tahunnya sekitar 860 juta. Sehingga menurut PP nomor 7 tahun 2021, UMKM ini dikategorikan sebagai kelas usaha mikro. Perizinan yang dimilikinya yaitu Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPPIRT. Nah, untuk surat izinnya sendiri tidak dapat didokumentasikan karena UMKM ini baru saja berpindah kepemilikan setelah pendirinya atau Ibu Surani meninggal dunia pada bulan April 2021 lalu, dan seluruh dokumen usaha sebelumnya itu disimpan oleh Ibu Surani, sehingga pemilik saat ini belum dapat menemukan atau belum berusaha mencari keberadaan dokumen-dokumen usaha tersebut. Nah, alamat usahanya yaitu di Jalan Kampung Kedung Badak nomor 38 RT 7 RW 1 Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Tahun didirikannya yaitu tahun 2003. Produk yang dihasilkannya yaitu produk utamanya adalah kulit lumpia basah yang sudah diproduksi sejak tahun 2003 dan produk penunjangnya adalah kulit lumpia kering yang diproduksi sejak tahun 2018. Yang kedua ada identitas pemilik. Nah, namanya itu Bapak Aprianto, jenis kelaminnya laki-laki, usianya 29 tahun, pendidikan terakhirnya SD, pekerjaan utamanya sebagai pengelas sekaligus pengrajin kulit lumpia di UMKM Home Industry Kulit Lumpia Barokah ini. Pekerjaan sampingannya tidak ada dan motivasi beliau untuk menjalankan usaha yaitu untuk meneruskan usaha almarhumah kakaknya sekaligus untuk mencari nafkah. Selanjutnya bagian ketiga yaitu pelaksanaan manajemen. Nah, yang pertama manajemen SDM. Jumlah karyawan di Home Industry Kulit Lumpia Barokah ini sebanyak 6 orang termasuk pemilik. Tenaga kerjanya berasal dari luar keluarga yaitu tetangga di kampung dan dari dalam keluarga yaitu sepupu. Proses rekrutmen yang dilakukan yaitu secara sederhana, yaitu dengan cara pemilik menghubungi keluarganya di kampung untuk meminta tenaga kerja, lalu keluarganya akan mencari SDM yang sesuai dan langsung memberangkatkan mereka ke Bogor. Keterampilan yang dibutuhkan untuk para calon tenaga kerja tidak diperlukan keterampilan khusus dalam memproduksi karena nantinya akan ada proses pelatihan. Nah, untuk keterampilan lainnya yang dibutuhkan yaitu bisa mengendarai sepeda motor. Selanjutnya proses pelatihan. Pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan internal bagi tenaga kerja baru berupa praktik langsung dalam memproduksi kulit lumpia. Lama pelatihannya sekitar 2-4 minggu tergantung dengan kemampuan tenaga kerja itu sendiri. Evaluasi kinerja yang dilakukan tidak ada. Dan untuk kompensasi yaitu berupa gaji pokok serta uang lembur. Gaji pokoknya antara 1.800.000 dan 2.400.000 tergantung dengan kemampuan tenaga kerja dalam memproduksi kulit lumpia. Bagi tenaga kerja yang dapat memproduksi kulit lumpia biasanya mendapatkan gaji pokok sebesar 2.400.000, sedangkan untuk tenaga kerja yang tidak dapat memproduksi kulit lumpia, misalnya hanya dapat membantu mengepak ataupun membantu dalam pengiriman, itu biasanya mendapatkan gaji pokok sebesar 1.800.000 rupiah. Yang selanjutnya manajemen keuangan.
Modal awal dari usaha home industri kulit lumpia barokah ini sekitar 600.000, sedangkan untuk modal bahan baku perharinya itu sekitar 542.000. Laporan keuangannya ini belum ada, dan untuk pencatatan transaksinya dilakukan secara sederhana, yaitu dengan cara mencatat jumlah kulit lumpia yang dibeli oleh setiap pelanggan di setiap harinya. Software akuntansi yang digunakannya tidak ada. Komponen yang dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP yang terdiri dari biaya listrik, biaya air, dan juga biaya pembelian gas. Untuk penentuan harga jualnya berorientasi pada biaya pokok. Presentasi markup-nya sebesar 56,6% dan persentase profit margin-nya sebesar 55,8%. Untuk keuangan pribadi dan keuangan usahanya sudah mulai dipisahkan, alasannya untuk menghindari penggunaan uang usaha untuk keperluan pribadi pemilik. Dan untuk penggunaan e-money sendiri, UMKM ini belum menerapkan penggunaan e-money dalam proses transaksinya. Ketiga, yaitu manajemen pemasaran. Dalam STP, segmentasi demografisnya yaitu laki-laki dan perempuan bekerja sebagai penjual bahan makanan ataupun pengusaha kuliner kelas bawah dan menengah. Untuk segmentasi geografisnya yaitu wilayah Kota Bogor. Segmentasi psikologisnya yaitu menyukai bahan makanan yang berkualitas dan terjangkau. Segmentasi perilakunya yaitu membeli kulit lumpia untuk dijual kembali ataupun untuk diolah menjadi makanan. Untuk targetingnya yaitu laki-laki dan perempuan di wilayah Kota Bogor dari kelas bawah dan menengah yang menjual bahan makanan ataupun mempunyai usaha kuliner, menyukai bahan makanan yang berkualitas dan murah untuk dijual kembali atau diolah menjadi makanan. Untuk positioningnya, kulit lumpia yang dihasilkan UMKM Home Industri Kulit Lumpia Barokah ini memiliki 3 variasi ukuran, sehingga konsumen dapat menyesuaikan kulit lumpia dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan kulit lumpia yang dijual ini memiliki kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Dalam 4P yang pertama ada produk. UMKM Home Industri Kulit Lumpia Barokah ini menghasilkan barang konsumen berupa bahan makanan, yaitu kulit lumpia basah dan kulit lumpia kering. Kulit lumpia ini memiliki 3 ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, yaitu ukuran kecil, sedang, dan besar. Produk kulit lumpia seluruhnya dikemas per pak menggunakan plastik. Yang kedua yaitu price. Kulit lumpia ini dijual dengan harga yang terjangkau, yaitu mulai dari Rp10.000 sampai Rp12.000 per pak. Satu paknya berisi 90 lembar kulit lumpia. Yang ketiga, place. UMKM Home Industri Kulit Lumpia Barokah ini biasa mendistribusikan kulit lumpianya ke beberapa unit usaha kuliner, ke pasar-pasar di wilayah Bogor, yaitu Pasar Induk, Pasar Anyar, Pasar Merdeka, Pasar Bogor, dan pasar lainnya di wilayah Bogor, serta warung sekitar. Ada juga konsumen yang membeli langsung ke lokasi home industry. Yang keempat, promotion. Promosi kulit lumpia dilakukan dengan mengenalkan produk ke kios-kios bahan makanan yang ada di pasar. Selain itu, promosi juga dilakukan dengan cara digital marketing, yaitu melalui blog website, WhatsApp, dan juga Google Maps. Yang selanjutnya, penerapan customer relationships. Penerapan yang dilakukan UMKM ini yaitu memberikan pelayanan yang ramah, baik pelayanan langsung maupun pelayanan melalui media digital, mendengarkan feedback dari konsumen, baik berupa rating dan komentar maupun pesan langsung ke WhatsApp. Selain itu, UMKM ini juga selalu berupaya untuk terus mempertahankan kualitas agar konsumen terus merasa puas. Yang keempat yaitu manajemen produksi. Dalam manajemen produksi ini, UMKM ini sudah memiliki perencanaan produksi. Jumlah produk yang akan dihasilkannya itu pada bulan biasa sebanyak 20.000 lembar per hari dan pada bulan Ramadan sebanyak 40.000 lembar per hari. Untuk kebutuhan bahan baku, pada bulan biasa dibutuhkan tepung 4 bal, garam 100 gram, minyak 500 ml, dan air kurang lebih 100 liter per hari. Pada bulan Ramadan dibutuhkan tepung 8 bal, garam 200 gram, minyak 1 liter, dan air sebanyak kurang lebih 200 liter per harinya. Bahan baku dibeli di pasar-pasar terdekat. Untuk kebutuhan tenaga kerja, pada bulan biasa dibutuhkan 6 orang dan pada bulan Ramadan dibutuhkan sekitar 18 orang. Tenaga kerja tersebut berasal dari keluarga dan juga dari tetangga. Untuk layout dari UMKM ini, bangunan Home Industri Kulit Lumpia Barokah terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 terdiri dari ruang depan, kamar tidur karyawan, dapur kecil, dan juga kamar mandi. Lantai 1 ini digunakan untuk memproduksi dan mengemas kulit lumpia kering. Selain itu, lantai 1 ini juga sering digunakan untuk menyimpan persediaan tepung dan persediaan kulit lumpia yang akan didistribusikan. Nah, untuk lantai 2 digunakan untuk memproduksi sekaligus mengemas kulit lumpia basah. Di lantai 2 ini juga terdapat kamar mandi dan ruang penyimpanan untuk menyimpan beberapa peralatan, perlengkapan, dan juga bahan baku. Nah, berikut ini adalah contoh layout dari tata ruang di Home Industri Kulit Lumpia Barokah. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Produksi kulit lumpia di UMKM ini dilakukan setiap hari. Kegiatan produksi dimulai dengan membeli bahan baku terlebih dahulu. Bahan-bahan seperti tepung, minyak, dan garam dibeli setiap pagi di pasar terdekat. Setelah bahan baku tersedia, barulah proses pembuatan kulit lumpia dilakukan.
Untuk proses pembuatan kulit lumpia kering, langkah-langkahnya yaitu pertama, sediakan baskom lalu campurkan tepung, minyak, garam, dan air, aduk hingga adonan menjadi kenyal. Sesudah adonan menjadi kenyal, biarkan dulu selama 40-45 menit. Lalu siapkan cetakan di atas kompor, nyalakan kompor dengan api kecil. Ambil adonan dan letakkan secara tipis di atas cetakan, biarkan hingga mengering. Lalu angkat kulit lumpia dari cetakan dan letakkan di tampah untuk didinginkan. Kemas kulit lumpia ke dalam plastik dan kulit lumpia siap untuk didistribusikan. Untuk pembuatan kulit lumpia basah, ini langkah-langkahnya sama saja seperti pembuatan kulit lumpia kering, namun ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu setelah adonan diletakkan di atas cetakan, adonan tersebut hanya dibiarkan sebentar sampai setengah matang, lalu diangkat dari cetakan dan disimpan di tampah untuk didinginkan. Nah, selagi didinginkan, kulit lumpia diberi taburan tepung tapioka agar satu sama lainnya tidak saling menempel. Berikut ini adalah video proses pembuatan dari kulit lumpia di Home Industry Kulit Lumpia Barokah. Yang pertama yaitu pembuatan kulit lumpia kering. Langkah-langkahnya yang pertama, campurkan semua bahan dan biarkan. Lalu, siapkan cetakan, masak hingga adonan menjadi kering. Angkat kulit lumpia dan letakkan di atas tampah, lalu kemas dan siap untuk didistribusikan. Yang kedua yaitu pembuatan kulit lumpia basah. Caranya sama saja seperti membuat kulit lumpia yang kering, namun adonan hanya dibiarkan hingga setengah matang lalu kemudian diangkat. Setelah diangkat, kulit lumpia diberi taburan tepung tapioka agar tidak saling menempel. Di bagian terakhir ini ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Nah, setelah pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penerapan manajemen SDM cukup baik meskipun masih sederhana. UMKM memiliki tenaga kerja, mengadakan proses rekrutmen sederhana, mengadakan pelatihan sederhana bagi karyawan baru, dan memberikan kompensasi bagi para tenaga kerjanya. Namun, UMKM ini belum mengadakan evaluasi kinerja. Yang kedua, penerapan manajemen keuangan masih sangat sederhana. Pencatatan transaksi dilakukan manual secara sederhana, pemisahan keuangan pribadi pemilik dan keuangan usaha sudah diterapkan, serta perhitungan harga pokok produksi sudah memasukkan elemen lain selain biaya bahan baku. Namun, UMKM ini belum memiliki laporan keuangan, belum menerapkan pencatatan digital menggunakan software, dan belum menggunakan e-money dalam bertransaksi. Yang ketiga, penerapan manajemen pemasaran sudah cukup baik. Home industry ini sudah memiliki target pasar dan telah melakukan berbagai cara promosi. Selain itu, UMKM ini juga telah menerapkan customer relationship yang cukup baik, namun kegiatan promosi tidak dilakukan secara konsisten. Yang keempat, penerapan manajemen produksi masih sederhana. UMKM sudah memiliki perencanaan produksi serta sudah memanfaatkan ruangan yang tersedia untuk memaksimalkan produksi produk. Dari kesimpulan tadi, beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk kemajuan usaha ke depannya yaitu yang pertama, dalam penerapan manajemen SDM, UMKM ini dapat mulai melakukan evaluasi kinerja yang bermanfaat untuk mengontrol dan meningkatkan kegiatan kinerja sehingga kegiatan produksi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, dalam penerapan manajemen keuangan, home industry ini juga langkah baiknya mulai membuat laporan keuangan bulanan agar naik turunnya penjualan serta kondisi untung rugi usaha dapat diketahui secara pasti. UMKM ini juga bisa mulai menggunakan software untuk memudahkan pencatatan dan sekaligus dapat menampilkan laporan keuangan. Selain itu, home industry ini juga seharusnya sudah mulai menggunakan e-money dalam transaksi usahanya. Hal itu sebagai salah satu upaya untuk memuaskan dan memudahkan transaksi dengan konsumen. Yang ketiga, dalam penerapan manajemen pemasaran, sebaiknya kegiatan promosi dilakukan secara konsisten untuk terus membangun kepercayaan konsumen. UMKM ini juga harus terus meningkatkan customer relationship agar konsumen tetap setia dalam membeli produk di home industry kulit lumpia Barokah ini. Yang keempat, dalam penerapan manajemen produksi, diharapkan UMKM ini bisa konsisten dalam membuat perencanaan produksi agar kegiatan produksi lebih terkontrol dan berjalan lancar. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.